Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya di channel saya, channel Hermanto Sardan. Video kali ini saya tidak menggunakan intro supaya cepat, supaya langsung ke materi karena materinya panjang, supaya tidak habis waktu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mau sekarang sore, siang, malam, saya ucapkan selamat pagi semua karena di pagi hari itulah kita harusnya bersemangat. Semua hari itu adalah pagi sehingga kita punya semangat menatap hari itu dengan penuh antusias untuk mencapai kesuksesan, kira-kira seperti itu ya. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Seperti biasa, tetap dukung channel ini dengan share, like sebanyak-banyaknya video ini ya. Buat yang belum subscribe juga subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan momentum, tidak ketinggalan update-update video saya yang lain. Karena seringkali nih banyak sekali yang ketinggalan. Mas, saya baru nonton ACST, saya nggak bisa beli tuh. Kemarin ACST naik tinggi ya, dan potensinya akan besar di hari-hari mendatang. Nanti juga saya akan buatkan video khususnya strateginya seperti apa. Tapi poinnya adalah ya, dukung terus ya. Pastikan loncengnya dinyalakan supaya nggak ketinggalan. Terus ini yang terakhir saja pesan saya. Jadi channel Hermanto Sardan ini saya daftarkan untuk ikut kompetisi YouTube di hari ulang tahun ya, memperingati HUT-nya Bursa Efek Indonesia. Jadi tanpa dukungan teman-teman mustahil channel Hermanto Sardan akan mampu berkompetisi, dan tentunya harapan kita juga mampu menang ya. Bagaimanapun juga channel yang berisi daging, channel yang berisi edukasi, channel yang lugas, channel yang tegas, channel yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada retail seluruh Indonesia harus menang ya. Tidak boleh kalah dengan channel lain. Oke, terima kasih. Langsung kita ke materi ya. Hari ini saya akan membahas value investing ya. Saya akan membahas value investing. Sebenarnya seperti apa sih ya? Filosofi awalnya value investing itu seperti apa? Ini banyak yang minta. Kan di video-video awal saya, di materi-materi awal, baik di sesi diskusi di grup pun saya sering buat pemula tuh sebenarnya yang enak tuh growth investing ya. Yang enak tuh growth investing dengan berbagai alasannya ya. Dalam video growth investing itu sering saya kemukakan ya, teman-teman bisa lihat beberapa video saya tentang growth investing. Itu saya sampaikan bahwa untuk pemula itu growth investing, tapi ternyata banyak yang menanyakan perihal value investing. Itu pun saya jawab dengan video ini. Nanti juga di akhir sesi akan ada bedah emiten, yaitu 2 emiten. Yang satu emiten kemarin sempat sudah saya sebut di grup demokrasi saham ya. Hari Jumat atau hari Kamis, saya lupa. Hari Kamis kalau nggak salah sudah saya sampaikan. Ternyata hari Kamis naik tinggi sampai 20% baru hari pertama. Hari Jumatnya juga naik lagi, ketambahan 7 atau 10%, saya lupa. Tapi poinnya itu sudah naik tinggi, yaitu nama sahamnya SAME ya. Hari ini nanti di akhir sesi akan ada saham tambahan lagi yang akan kita bedah. Tentunya yang menurut saya kira-kira memenuhi kaidah value investing. Ya, oke. Pertama, sebelum berlanjut kita ke objektifnya dulu. Pertama, video ini bukan berisi rekomendasi jual atau beli. So, jadi yang saya bahas di sini tidak merupakan rekomendasi jual atau beli. Ya, karena kita bebas teman-teman, free menonton video saya, free juga mengambil keputusan, tidak ada paksaan, semua risiko, semua reward menjadi hak dan tanggung jawab teman-teman semua, oke? Yang kedua adalah misi saya di video-video ini, di semua video dalam channel saya adalah edukasi investasi, edukasi investasi. Nah, khusus untuk video ini adalah edukasi investasi berbasis nilai atau value investing, ya. Itu objektif kedua. Kemudian yang ketiga adalah edukasi pola pikir yang benar. Nah, ini juga baik growth investing, baik value investing, baik juga swing trading, baik strategi lain yang mungkin saya sampaikan, termasuk juga bagaimana memanfaatkan right issue, itu juga selalu saya sampaikan pola pikir yang benar itu seperti apa di depan. Karena at the end bahwa teman-teman yang membuat teman-teman sukses itu adalah pola pikir yang benar. Oke, nomor 4 adalah berbagi informasi atas emiten yang dibahas ya. Tadi sudah ada nomor 1 bukan rekomendasi jual beli. Nomor 4 juga saya pertegas bahwa ini semata-mata adalah berbagi informasi emiten yang nanti saya bedah. Karena saya lihat belum ada yang membahas informasi seperti itu, dan saya yakin ini sangat berguna untuk membantu teman-teman mengambil keputusan ya. Tetap keputusan di tangan teman-teman, kami bantu dengan informasi yang bagus supaya teman-teman lebih bagus, lebih mantap dalam mengambil keputusan. Oke ya, seperti itu saya lanjutkan. Ya. Jadi ini judulnya Cigerbut Value Investing. Value investing yang menggunakan teknik puntung rokok, kira-kira gitu ya.
Jadi prinsip dari value investing puntung rokok ini ya itu sebenarnya yang dianggap ya semua orang itu ini yang benar-benar apa ya, yang paling murni ya, ini ilmu paling murni dari bentuk value investing itu ya filosofinya puntung rokok ini. Jadi prinsip dari strategi puntung rokok ini dikenalkan dan dipraktekkan oleh Ben Graham dan David Dodd. Ben Graham itu tahu sendiri, Ben Graham itu mbahnya value investing ya. Jadi kira-kira kalau teman-teman nih kalau ketemu orang A, orang B value investing, tapi dia bahas saham-saham yang sebenarnya growth investing, saya juga nggak tahu apakah dia paham, dia mendedikasikan diri sebagai bapak value investing Indonesia misal, tapi dia membahas saham BCA sebagai value investing itu ya salah ya, bahwa saham BCA bagus untuk investasi, tapi Anda menyampaikan bahwa saham BCA atau Sido Muncul sebagai value investing itu salah gitu loh ya. Itu salah. Ini kan sama saja Lexus itu mobil cakep ya, Lexus itu mobil Eropa, mobil cakep. Nah itu salah gitu ya. Bahwa Lexus mobil cakep, mobil nyaman iya, tapi Lexus itu mobil Jepang bukan mobil Eropa. Ini kan sama saja. Oh, Sido Muncul itu juga value investing, bagus untuk dibeli, itu value investing, salah. Sido Muncul itu memang saham bagus, tapi itu bukan value investing, itu growth investing. Anda harus bisa membedakan mana yang kategori value, mana yang kategori growth. Kita tidak berniat untuk mendikotomikan ya harus begini, harus begitu, tapi kan pola pikirnya harus benar, karena pola pikir yang dipakai untuk masing-masing ini harus beda. Ya, supaya pemula yang belajar nih tahu mana-mana yang benar, mana-mana yang salah. Oke, kira-kira begitu. Nah, apa sih sebenarnya konsepnya puntung rokok ini? Ya pokoknya puntung rokok. Puntung rokok itu kan kira-kira barang yang dibuang-buang ya. Puntung rokok itu kan di jalanan banyak. Barang ini sudah nggak ada gunanya ya. Barang ini sudah dibuang orang, sudah nggak ada gunanya. Kita ambil pun mungkin gratis. Kira-kira filosofinya tuh begitu. Ini barang yang benar-benar gratis, sudah nggak ada harganya. Tapi ya kalau teman-teman baca bukunya Ben Graham itu, puntung rokok itu sebenarnya kalau teman-teman ambil, kalau teman-teman nyalakan lagi itu masih ada. Maksudnya masih ada sesuatu yang bisa dinikmati, itu masih ada. Entah berapa sedotan tuh masih ada. Jadi kira-kira begitu. Walaupun itu sebuah puntung rokok yang memang dibuang-buang orang, sebenarnya dia tuh masih punya nilai. Masih punya nilai yang itu bisa dimanfaatkan, tapi kita dapatnya tuh seakan-akan gratis. Jadi gitu. Nah, value investing menggunakan filosofi puntung rokok ini pada prakteknya adalah membeli saham yang pokoknya tuh dibuang-buang orang, saham itu dibuang-buang orang, entah penyebabnya apa, macam-macam. Nanti kita lihat penyebabnya apa sebenarnya. Bisa muncul yang saham yang dibuang-buang banget, itu apa sih penyebabnya? Itu ada, tapi kira-kira memang teman-teman tuh membeli saham yang sedang dibuang-buang orang dan itu harganya murah. Nah, itulah pures ya, di sini dibilang pures yang benar-benar yang murni value investing itu seperti itu. Itu yang disampaikan oleh mbahnya value investing juga seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa bisa pelajari sendiri lebih detail, bisa dibaca-baca lagi bukunya Ben Graham. Kalau teman-teman nggak punya bukunya Ben Graham, saya punya format PDF. Teman-teman bisa PM saya atau bisa join ke Demokrasi Saham, di situ ada aja. Teman-teman nanti banyak di sana juga tanya teman-teman yang lain, pasti banyak yang mau share. Oke, kira-kira prinsipnya value investing yang puntung rokok itu seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah memperkenalkan konsep puntung rokok itu, maka Ben Graham memperkenalkan model namanya margin of safety. Jadi teman-teman yang seorang value investing pasti harus mengenal ini, harus mempraktekkan ini, harus menghitung ini, dan harus membeli saham berdasarkan ini, berdasarkan MOS. Harus ada MOS-nya. Value investing itu harus ada MOS-nya. Harus ada margin of safety. Ya, margin of safety itu kira-kira apa? Ya, margin ya, atau rentang keamanan, rentang nilai keamanan atau rentang ruang-ruang aman yang membuat kita tuh merasa aman berinvestasi. Artinya nanti kalau ada kesalahan hitung, kesalahan persepsi, kesalahan, kadang kan orang-orang ini kan ya termasuk saya ya, banyak orang lah menganalisa saham itu kan subjektif. Nah, subjektif itu rawan error. Nah, kalau error itu terjadi, MOS atau margin of safety itu yang menyelamatkan teman-teman. Oke, prakteknya seperti apa nih? Ini kayak gini. Ini waktu, ini harga saham ya. Seiring waktu berjalan kan harga saham kan normalnya kan naik kan, kira-kira begitu ya. Investasi apapun kan naik, tapi naiknya tuh kan naik turun tapi trennya naik. Nah,
Saat berjalannya waktu ini, ya, saat berjalannya waktu ini, kita harapkan intrinsic value of company itu naik. Ya, pasti dong, kita tentu beli saham perusahaan yang nilainya itu tiap tahun harusnya naik, kira-kira begitu. Nah, somehow tuh dalam satu waktu juga, dalam satu periode entah ada apa, harga saham di market, nih yang melengkung nih harga saham di market. Dia pernah jatuh di bawah harga intrinsiknya atau harga bukunya ya, atau harga harga wajar lah kira-kira gitu ya. Orang banyak menyebut intrinsic value, ada yang sebut kira-kira fair value atau harga wajar, terserah buku-buku. Terserah teman-teman. Ada yang sebut juga harga buku, itu ada juga nih. Ini kira-kira begini ya. Ini nih harga yang seharusnya saham itu di sini lah kira-kira. Entah kenapa nih pernah jadi harga saham itu berada jauh di bawah nilai buku. Nah, kalau dia jauh di bawah nilai buku, jauh di bawah nilai wajar, itulah yang disebut margin of safety. Jadi margin of safety itu selisih, tapi selisih harga pasar tuh harus di bawah nilai buku, artinya diskon. Ini kalau harga pasarnya makin di bawah jauh dari nilai buku, artinya kan diskonnya makin besar kan? Artinya margin of safety-nya makin besar. Nah, seorang value investing itu harus mampu menemukan saham-saham yang margin of safety-nya lebar. Saham yang margin of safety-nya sangat lebar, sangat besar. Jadi, ruang-ruang keamanan buat kita tuh tebel gitu loh. Kenapa sih margin of safety itu harus lebar? Nah, itu filosofinya begini. Ini jarang juga yang menjelaskan begini loh. Intrinsic value ini, teman-teman semuanya, para investor, intrinsic value ini, teman-teman harus akui, saya pun mengakui, semua mengakui. Ini kan hasil hitungan teman-teman semua kan, hasil hitungan saya, hasil hitungan investor A, hasil hitungannya analis sekuritas B. Tahu nggak itu intrinsiknya sama nggak mereka? Nggak ada yang sama. Contoh bahas saham apa deh? Saham Adaro deh, atau saham PTBA deh, kamu tanya saya, berapa sih mas harga wajarnya PTBA? Ntar jawaban saya mungkin 2.100 atau 2.500. Anda tanya analisnya si Panin Sekuritas, analisnya RHB, analisnya Philip, analisnya si Samuel, siapa, pasti beda-beda. Karena nilai intrinsik ini subjektif, tergantung orang pakai metode apa. Mungkin ada yang di atas sini, mungkin ada yang di bawah. Nah, kebetulan Anda di sini. Nah, karena penentuan intrinsic value itu selalu subjektif, maka kemungkinan error kan akan terjadi seiring perkembangan waktu ya. Tahu-tahu ternyata intrinsiknya lebih tinggi. Bagus dong, berarti makin lebar dong kita. Nah, margin of safety ini fungsinya adalah, ini kalau ternyata kita salah menilai intrinsik ini, ternyata intrinsiknya tuh nggak di sini. Intrinsiknya tuh di sini nih, di bawah sini. Lah, kalau Anda belinya nggak punya margin of safety, itu sama artinya Anda membeli sesuai harga buku dan tidak mendapatkan diskon. Nah, itulah fungsinya namanya margin of safety. Semakin Anda diskon ke dalam begini, artinya Anda ngomong, udahlah, pokoknya itu harga wajar, salah keberapapun, turun keberapapun, kita masih dapat diskon. Dan nanti harga sahamnya akan naik ke situ. Nah, itu fungsinya margin of safety seperti itu. So, kesimpulannya buat para value investing itu, margin of safety harus sedalam mungkin. Cara ngitungnya gimana? Pokoknya diskonnya aja lah. Harga market berapa, harga intrinsik berapa, itu selisihnya itu diskonnya makin dalam makin bagus. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, margin of safety itu kira-kira kayak beginilah. Ini nih kalau orang bangun jembatan ya, mereka tuh ada juga engineering tanya, itu ada hitungan margin of safety-nya. Misal nih ya, ada kontraktor bangun jembatan. Jembatan ini dibangun untuk berapa kendaraan, bos? Pokoknya dalam satu waktu kalau kondisi macet, full di atas itu 4.000 kendaraan bersamaan. Oke, dihitung sama dia 4.000 kendaraan tuh berapa ribu ton bobotnya. Ya gitu ya. Setelah ketemu berapa ribu ton, misal ketemunya 6.000 ton. Pertanyaan saya, itu jembatan dibangun dengan kapasitas 6.000 ton nggak? Kira-kira. Enggak kan? Enggak lah. Lah kalau dibangun 6.000 ton, ntar bisa jebol ini jembatannya. Nah, dibangunnya pasti berapa? Dibangunnya pasti di atasnya itu. Entah 8.000 ton, entah 10.000 ton. Nah, selisihnya itulah yang disebut sebagai margin of safety. Kira-kira begitu ya mudahnya ya. Jadi analoginya kalau orang bangun jembatan itu pasti dibangun jauh di atas kapasitas penuh yang nanti akan dilalui. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya bicara mindset ya.
kembali lagi, saya sedikit kembali ke tadi ya awal bahwa saya kan selalu untuk pemula growth investing. Tapi buat Anda yang expert, buat Anda yang sudah ahli, tapi kalau pemula mau value ya monggo boleh, tapi harus belajar yang benar. Nah, mindsetnya seperti ini. Ini Putri, dia lagi cari suami pangeran ganteng, kira-kira gitu ya. Pangeran lah. Dia ini ada kodok nih. Kira-kira ada yang menawarkan kodok gitu loh. Ada yang menawarkan kodok bilang, "Hai Putri, ini kodok, kalau kamu cium dia jadi pangeran ganteng. Ini kodok nih potensinya pangeran ganteng." Nah, kira-kira gitu. Lalu si Putri mikir, aduh, tapi kodok ya, suruh cium. Jadi pangeran ganteng, kerajaannya besar, punya kerajaan yang paling besar lah. Di Jakarta Raya kira-kira ini, wujudnya kodok ini. Terus dia mikir nih Putri ini, tapi ada juga sih pangeran yang kemarin naksir saya. Dia bukan kodok, dia sudah pangeran. Memang kerajaannya tidak sebesar ini, tapi dia saat ini sudah pangeran. Gitu. Nah, itu mindsetnya begitu teman-teman. Kalau Putri ini milih kodok, itu artinya dia value investing. Gitu ya. Tapi kalau Putri ini pilih pangeran yang sudah jelas-jelas jadi pangeran, itu namanya dia growth investing. Jadi growth investing itu perusahaannya sudah pangeran, sudah kelihatan pangerannya, sudah pasti naik itu perusahaan, sudah pasti bagus. Itu namanya growth investing. Tapi kalau value investing, yang pure ini ya, yang benar-benar dari mbahnya value investing, itu sebenarnya kita tuh berspekulasi dengan kodok. Yang diibaratkan tuh kalau dicium itu kodok jadi pangeran. Masalahnya pertanyaannya, setelah dicium tuh jadi pangeran bener apa enggak? Jangan-jangan jadi kodok terus dia gitu. Nah, itu bahayanya value investing itu. Makanya saya ke teman-teman pemula itu, value investing tuh nggak mudah. Ya, kadang-kadang ini dicium nanti, dia belum jadi pangeran. Pas komplain, kok belum jadi? Tuan Putri, saya salah info. Ternyata setelah dicium nunggu 2 tahun baru jadi pangeran. Nah, gitu kan? Setelah Anda beli sahamnya, ternyata masih nunggu 2 tahun supaya naik. Nah, itu ada juga begitu. Ya, itu mindset teman-teman ya. Jadi teman-teman mau pilih mana? Yang sudah jelas-jelas pangeran, itu growth investing, atau yang kodok. Tapi kodok ini, yang jelas-jelas pangeran itu, dia punya syarat. Saya syaratnya begini. Maksudnya harganya mahal lah gitu. Kalau kodok ini murah gratis, cuma dikasih kodok aja. Ibaratnya ini puntung rokok udah nggak ada harganya. Kalau saham tuh ibaratnya harganya dibanting-banting murah. Tapi kalau jadi pangeran, ya udah dapat gratis cuman kodok, tahu-tahu jadi pangeran kan berharga banget. Nah, itu bedanya di situ. Value investing itu rewardnya gede banget. Karena ini kalau teman-teman Jakarta ya, teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin tahu Pasar Poncol ya. Tahu Pasar Poncol itu mereka kan pedagang-pedagang di situ kan semboyannya kan beli TAI gitu ya, beli TAI jual emas gitu gitu. Maksudnya barang-barang yang dijual mereka pedagang-pedagang di Poncol itu dia bilangnya beli TAI jual emas. Memang begitu. Dia kalau beli barang bekas tuh seenaknya aja. Barang elektronik masih bagus, misal apalah laptop masih bagus, berapa nih 500.000 gitu asal nyeplat. Tapi kalau dia jualan barang bekas itu, tinggi-tinggi. Nah, itu dia value investing itu. Dia nyari barang semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya. Itulah mindsetnya yang benar seperti itu. Nah, sekarang teman-teman pilih yang mana? Kalau value investing, inilah kondisi yang terjadi. Teman-teman harus siap dengan semua konsekuensinya. Karena ada kemungkinan salah. Memang ada. Nggak semua berhasil. Semuanya salah. Semuanya pernah loss. Ya. Jadi, kalau Anda tahu orang yang tahu-tahu di entahlah di profilnya atau apanya dia pasang foto saya saham-saham yang bulan kemarin naik, dia punya semua, tahu-tahu punya semua. Percayalah itu cuman Photoshop saja, atau kalau enggak itu cuman satu lot aja. Jadi waktu saham turun banyak, dia beli semua, dibeli satu lot, nanti yang enggak naik dijual-jualin, tinggal lot-lot yang naik, tapi semuanya satu lot karena dia tidak pernah berani tunjukkan live video. Gitu ya. Karena apa? Ya ternyata di belakangnya dia jualan seminar, jualan e-book, jualan apa macam-macam lah, semuanya dijual. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Fokus saja belajar karena
investasi tidak semudah itu. Gitu ya, teman-teman harus bangun mindset yang benar, dan ini mindsetnya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, karena ada seperti ini, maka ini Warren Buffett ya. Warren Buffett ini muridnya Ben Graham. Dia mentransformasi value investing itu. Jadi Warren Buffett itu akhirnya mentransformasi, dia mendefinisikan bahwa value investing itu bukan membeli saham yang PE-nya rendah. Value investing itu ternyata bukan beli saham yang price to book-nya tuh rendah, bukan. Kan kita kan selama ini pokoknya PE serendah mungkin value investing. Pokoknya PBV serendah mungkin value investing. Ternyata bukan begitu. Bahkan membeli saham yang dividennya tinggi pun bukan value investing. Nah, value investing seperti apa? Ternyata Warren Buffett sudah mentransformasi. Dia mengambil ilmunya Peter Lynch misal, bahwa membeli perusahaan tuh yang punya peluang untuk turnaround-nya tinggi, membeli perusahaan yang backup keuangannya bagus, membeli perusahaan yang benar-benar punya prospek, membeli perusahaan yang punya kualitas. Mau PE-nya gede nggak apa-apa, mau PBV gede nggak apa-apa, nanti saham dia pasti akan turnaround. Nah, itulah transformasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Nanti kita lihat ya di bawah ya. Kita lanjut. Nah, ini story-nya Mr. LKH. Jadi Mr. LKH ini yang paling sukses ya. Sampai hari ini beliaulah yang paling sukses. Saya belum tahu apakah ada yang lain, apakah trader juga yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang sempat misunderstanding di video-video saya yang lain, saya mengkritik LKH. Iya, benar, saya mengkritik bukan karena apa? Karena justru saya men-challenge beliau, tolong dong Mr. LKH, bimbing kami ini yang muda-muda, yang baru-baru. Jadi kalau bikin acara itu tolonglah jangan beli saham yang salah harga. Kasihlah ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Kan harusnya begitu dong. Udah sukses berbaginya lebih banyak. Sebenarnya tujuan saya itu ya. Bahwa LKH berhasil ya berhasil. Itu harus kita akui, dan tentunya kita punya motivasi untuk arah ke sana. Karena semua peluang terbuka lebar, dan semua orang punya hak seperti LKH, punya hak sukses sama seperti LKH. Oke, sekarang kita lihat historinya. LKH ini ada berapa saham nih? Ada 6 saham ya. Lihatin RIC tahun 93 ya, nggak sampai setahun dari 800 ke 1350, cuma 69%, ya kecil lah ya. Anak-anak sekarang kan gila-gilaan kan, maunya sebulan naiknya 300%. Wow, cuan saham apa? Wow, langsung dipajang di mana-mana, saya hebat ya. Padahal perasaan nih orang 5 tahun dari 5 tahun yang lalu seperti ini, tapi kok nggak kelihatan asetnya, nggak tumbuh-tumbuh. Saya juga heran, tapi selalu kalau ada saham, wah saya hebat. Nah, ternyata bukan seperti itu sebenarnya yang kita harapkan ya. Tapi ya itu konsistensi Anda, mental Anda sebenarnya seperti apa, kemampuan Anda seperti apa gitu. Bukan hanya sekedar Anda mampu beli saham lalu sebulan naik ya. Kalau itu sih ya udah pasti saham gorengan lah. Naik tinggi dalam waktu cepat. Oke, yang kedua saham UMR. Yang kita lihat saja nih yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi itu Mbak I ya, yang kemudian dibeli oleh Japfa. Tapi ini agak extraordinary. Kenapa? Karena harga jual 31.500 ini bukan harga jual market. Ini karena Mbak ini diakuisisi sama Japfa, makanya dikasih harga tinggi. Kayak semacam tender offer ya. Tender offer. Tapi kemampuan LKH beli Mbak I di harga 250 ini patut kita pelajari nih, waktu itu ada apa. Nah, teman-teman mesti belajar. Oke, yang mau saya soroti lagi United Tractor ya. United Tractor dibeli tahun 98, 11 tahun, 250 menjadi ini 519%. Ini buat saya istimewa dan tidak istimewa. Istimewanya apa? Karena beliau mampu hold jangka panjang. Tidak istimewanya karena ini tahun 98. Karena tahun 98 itu semuanya bisa beli saham murah. Bahkan Astra juga harganya 50 waktu itu ya. Jadi sebenarnya waktu itu beli blue chip pun tuh pasti gainnya sebesar-besar ini juga. Tapi masalahnya saya tidak pernah mendengar cerita lain ya. Kalau LKH sudah jelas-jelas dia mampu dan berani beli UNTR saat itu. Karena saat itu semuanya saham drop. Saya 98 kebetulan belum masih SMA ya. Saya nggak tahu bursa seperti apa. Tapi buat teman-teman senior yang mungkin sudah ada sejak 98 harusnya tahu sih. Waktu itu harga saham turun drastis. Karena saya pernah ngobrol dengan kebetulan member di grup saya yang kebetulan beliaunya tuh sudah dari tahun 95. Apa dia ceritakan tahun 98 itu saham benar-benar nggak ada gunanya, dibuang-buang. Harganya Astra itu 50 Mas Irman. Kalau nggak di bawah 50 beliau cerita begitu. Jadi kesimpulan saya sebenarnya 98 ini susah kita mau mengambil pelajaran dari sini karena memang harga saham semuanya turun.
Oke, kita lihat apa lagi yang besar kan? Ada Teens ya. Oke, ada Teens. 2002. Nah, ini menarik nih. Karena 2002 nih IHSG normal-normal saja, ada koreksi tapi so far masih oke buat saya ya. Di hold selama 2 tahun saja, 2 tahun saja dan gainnya 900%. Nah, ini perlu kita pelajari nih. Ada apa Tin dan supaya kita tahu ada nggak saham yang model gini sekarang gitu loh. Ya. Nah, ini kira-kira rekam jejaknya Lo Keng Hong seperti ini ya. Mereka hold 11, 2, 6 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya butuh waktu lama untuk sukses ya. Jadi buat Anda yang baru beli sebulan terus kemudian sahamnya naik tinggi hebat, wah saya hebat seorang investor sejati ya. Anda mungkin beli saham gorengan ya, jangan merasa hebat dulu. Karena acuan saya akan mencari acuan-acuan seperti ini, orang-orang sukses seperti ini, termasuk Warren Buffett, gimana dia beli saham, berapa gain tahunannya. Saya akan mencontoh mereka daripada mencontoh orang-orang yang, wah saya hebat baru sebulan naik ratusan persen. Itu saya nggak akan contoh mereka karena buat saya itu bukan mencerminkan investasi yang sehat sesungguhnya. Tapi buat saya yang seperti inilah yang seharusnya kita contoh. Karena buktinya sudah terjadi ya. Aset at the end-nya asetnya menjadi triliunan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini LKH Stories. Kemudian kapan sih sebenarnya puntung rokok? Kembali lagi. Ini kan puntung rokok semua nih teman-teman. Ya, lihat ya. Ya. Ini tuh puntung rokok semua. Unit traktor 250 tuh puntung rokok dibuang orang. 98 tuh dibuang-buang orang ya. PIN 290 udah pasti dibuang orang. Dan termasuk saham-saham lain tuh dibuang-buangin orang. Itulah konsep puntung rokoknya memang itu. Membeli saham yang benar-benar dibuang-buang orang. Nah sebenarnya puntung rokok tuh kapan sih bisa terjadi ya? Kapan bisa terjadi? Pertama yaitu saat ada krisis, saat market crash seperti 98, 2008, dan terakhir 2020 ini. Oke, dan terakhir 2020 ini. Ya, kita lihat dulu ya. Lihat, gudang garam tahun 2008 akhir ya, sebelum masuk 2009 itu harga sahamnya ini kalau saya lihat cuman berapa ya? Waktu itu saya ngecek nggak sampai 4.000, 3.000 atau berapa gitu ya. Ya, 3.000 atau cuman berapa ini? Di hold saja ya, 2009 sampai 2012 lah misalnya, 3 tahun. Sudah bisa dijual di harga 60.000 loh. 3.000 ke 60.000 berapa kali lipat itu ya. Jadi, kapan saham pun bisa terjadi saham puntung rokok itu saat market crash dan itu tidak terjadi kapan saja, itu jarang terjadi, 10 tahun sekali bahkan mungkin bisa 12 tahun sekali seperti 2020 kemarin ya. Apakah sudah berlalu masa es? Belum, masih banyak saham yang murah. Oleh karena itu saya rajin berbagi, saya gembleng mentalnya teman-teman supaya setelah melihat ini langsung rajin cari saham yang murah dan saya harus simpan. Ingat, simpan. Bukan Anda beli hari ini besok nggak naik, Anda protes ke yang kasih tahu Anda salah, Anda nggak naik, yang naik nih saham saya hebat naik. Bukan begitu. Semua kesuksesan butuh waktu ya. Gudang garam ini juga kalau beli setelah beli disimpan 2 bulan 3 bulan juga belum naik ya. Naiknya setelah 3 tahun tapi luar biasa naiknya. Oke. Pertama, ditemukan saat market crash. Kedua, di mana ditemukan? Biasanya saya kasih tahu, puntung rokok itu ditemukannya di industri-industri yang siklus. Saya klik industri yang siklus itu apa sih? Mudahnya ya, salah satu. Tapi ini tidak hanya ini, tapi ini salah satunya saja. Yang lain teman-teman tinggal cari ya. Pertama di industri komoditi. Ya kebetulan ini batu bara. Lihat batu bara ya, siklus. Dia ada siklus naik. 2016 ada siklus turun nih ITMG ya, lalu naik lagi, ada siklus lagi. Nah, lihatin ya, ini nih harganya waktu itu 3.000-an, ini juga 3.500 atau 4.000. Ini kemarin sempat ke 5.000 atau 6.000, saya lupa ya. Tapi saya call to buy itu harganya kan 7.800 kemarin. Sekarang sudah 8.600 apa berapa. Ingat, ini industri siklus akan ada dibuang-buangnya. Saat ini ITMG dibuang-buangnya, teman-teman jangan lewatkan ya. Kalau mau lihat video saya ada di rekomendasi video ini, saya bahas ITMG cukup detail dan itu salah satu saham yang menurut saya bisa Anda masuki jika Anda menerapkan value investing. Tinggal dianalisa nanti ya potensi turunnya gimana setelah harga batubara naik, apakah harga batubara mampu naik, kapan itu naik, apa sentimen pendorongnya, itu juga harus teman-teman pelajari. Oke ya. Setelah industri siklus,
apalagi yang biasa dibuang tuh ya itu ada namanya turnaround industri ya. Turnaround industri saya ambil contoh Wismilak ya. Wismilak itu harganya kemarin dibuang-buang sampai 50 atau berapa ya, sekarang sudah 300, sudah 6 kali lipat ya, sudah 6 kali lipat dibuang-buang karena kinerjanya turun drastis, turun memang jelek banget, penjualan jelek, semuanya jelek, plus ditambahin cukai yang naik. Nah ternyata cukai yang naik itu berkah buat Wismilak. Kenapa? Ini surprise banget di 2020, kinerja dia top, naik tinggi, penjualan naik, labanya juga naik karena ternyata kelihatan ada switching konsumsi. Orang yang tadinya rokoknya mahal, mungkin rokok Jisamsu, mungkin rokoknya Sampurna Mild, sekarang pindah ke Wismilak yang harganya lebih mahal. Mungkin setelah dirasa-rasa, loh kok sama ya ternyata ya. Mungkin setelah denger-denger dulu ceritanya, oh dulu tuh Wismilak sama Sampurna tuh mereka tuh bareng-bareng bikin rokok. Apa namanya, resepnya tuh sama loh gitu. Jadi orang pindah nih sekarang nih. Karena gudang garam tuh relatif stabil ya. Yang Sampurna itu anjlok banget. Dan Wismilak ini naik. Jadi orang berpikir, wah ini ada switching konsumsi nih ya. Ya any reason lah. Tapi itulah terjadi di turnaround industri. Nah ini juga bisa bisa teman-teman cari. Yang mana yang tadi yang crash, kemudian yang siklus gimana, yang turnaround gimana, tuh teman-teman bisa cari. Oke, nah. Karena tadi TINS yang bagus ya, saya mau fokus bahas TIN ini sebenarnya ya. Saya mau fokus bahas TIN untuk kita bahas sebagai contoh saham yang ada turnaround story-nya di TINS. Oke, jadi ini turnaround story-nya TINS ya. Sebenarnya saya bukan fokus membahas TINS-nya, tapi saya fokus membahas proses turnaround-nya dan apakah nanti ada saham yang model timah nih ada nggak sih kira-kira gitu loh, supaya kita bisa mendapatkan model LKH gitu loh. Beli 290, jual 2.900. Ya coba kita lihat nih chartnya ya. Coba kita lihat chartnya ya. LKH kan belinya tahun 2002 di sini ya. Terus jualnya tuh tadi 2004 apa ya? Jualnya tadi tahun berapa tadi? Coba kita lihat. Sorry saya lupa. Jualnya 2004 bener, jualnya 2004. Ini jualnya 2004 ya. Jadi beli 2002 di sini ya, jualnya 2004. Teman-teman sebentar aja nih sebenarnya ya. Betul sekali. Jadi TINS ini tuh pernah stock split ya. Teman-teman, TIN ini pernah stock split. Harganya tuh pernah 29.000 kalau nggak salah dulu. Jadi ini kalau di bawah sini LKH beli harga 290 sebenarnya bukan 200. Jadi harganya tuh di bawah 50 ya, karena dia pernah stock split. Bahkan stock splitnya kalau nggak salah 10 kali. Jadi kalau 290 itu sekitar 29 saja dibagi 10 itu jualnya di sini. Coba ya, kalau LKH mau keep lagi jual di sini berapa kali lipat itu teman-teman? Jauh lebih tinggi nih, berkali-kali lipat. So LKH saja itu kecepatan jual karena harganya udah naik tinggi. Padahal ini masih bisa naik terus. Kira-kira begitu ya. Tapi poinnya sebenarnya poin buat saya adalah ini TIN ini puntung rokok yang dibuang. Ya, kenapa yang dibuang nih? Ini berita di tempo.co tahun 2003. PT Timah akan dilikuidasi jika dalam 9 bulan tidak terjadi perbaikan dalam industri pertimahan ya. Kira-kira begitu. Kalau saya buka LK-nya tuh mengenaskan. Pokoknya nih kira-kira nih PT Timah hari-hari itu kondisi PT Timah tuh bayangkan teman-teman. PT Timah tuh mau bangkrut, nggak punya duit, merugi terus, cash flow-nya juga defisit, kebanyakan hutang, pokoknya semua problem ada di situ. Ini perusahaan kalau segera nggak membaik, dilikuidasi nih, bubar nih perusahaan. Coba deh, yang model begitu berani nggak kamu beli sahamnya? Ya kalau cuman belinya satu lot sih nggak usah ngomong ya. Satu lot itu kan mau untung mau rugi kan tetap untung. Naik turun kan tetap untung. Bener satu lot itu. Coba Anda beli satu lot pas naik. Nah, untung kan? Gua beli naik deh sahamnya. Nah, gitu kan? Coba kalau turun dalam, tetap untung bahasanya. Untung belinya cuma satu lot. Turun kan? Nah, gitu. Jadi spekulasi aja kalau teman-teman yang jualan premi itu beli aja satu lot, nanti juga naik kita pajangnya aja. Yang penting gennya gen gede gitu ya. Tapi poinnya kan bukan itu. Anda sekaligus Anda berani nggak beli dalam jumlah banyak? Berani nggak investasi di sini? Karena kalau satu lot itu bukan investasi, itu cuma spekulasi saja. Ya, nah ini LKH belinya besar. Saya nggak tahu waktu itu berapa uangnya, tapi miliar lah. Dan gennya tinggi sekali.
Tapi lihat, LKH beli dengan kondisi perubahan seperti ini loh. Dia masuknya 2002 loh. 2003 beritanya masih kayak begini. Tuh. Ini memang puntung rokok ya ini. Tapi ternyata itu berhasil. Tapi kan pertanyaan kita kan menjadi begini. Mas AS, tapi kan tidak ada jaminan itu PT Timah berhasil. Mungkin saat itu kenapa pemerintah campur tangan? Loh iya, memang ada prosesnya. Dan memang tidak ada jaminan itu berhasil. Bener. Kan tadi saya sampaikan. Value investing itu kan Tuan Putri nyari pangeran, tapi dapatnya kodok. Itu kan spekulasi juga memang separuhnya. Ya, bahwa WB, Warren Buffett, mengenhance teori ini, cara ini dengan perbaikan-perbaikan supaya metode ini nilai kegagalannya peluang gagalnya kecil lah, itu ada. Tapi bahwa ini tidak ada jaminan memang benar, tapi so far memang LKH berhasil pada saat itu di teens. Nah, itu perlu kita pelajari. Yuk kita lanjut yuk. Sekarang apakah ada new story? Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke new story. Karena video ini panjang teman-teman, untuk news story ini ke depan, jadi mulai dari slide ini sampai slide selanjutnya ini ada dua saham yang nanti akan saya bedah. Ini teman-teman bisa lanjutkan ke video kedua ya, pastikan teman-teman tonton video kedua karena poinnya yang menarik di sini. Oke, inilah video pertama, saya akhiri di sini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat teman-teman, sukses selalu buat Anda.